Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Mimi Lavenia Sinaga, Sulvia, dan Evi. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat, yaitu aplikasi kuliner yang kami ambil namanya menjadi Eat Out. Silakan menyaksikan. Spesifik kebutuhan perangkat lunak aplikasi Eat Out. Aplikasi Eat Out merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pengguna terkait dunia kuliner. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan restoran, menu, review restoran, dan informasi lainnya tentang masakan. Di zaman sekarang, minat orang terhadap makanan semakin tinggi. Tapi, seringkali sulit memilih restoran atau makanan yang cocok. Eat Out hadir untuk bantu pengguna dengan info lengkap dan akurat tentang makanan yang enak. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman mereka dengan restoran lain dan membantu orang lain mengambil keputusan. Salah satu fitur penting dari aplikasi ini adalah rekomendasi restoran. Aplikasi eOut menggunakan preferensi Anda atau ulasan pengguna lain untuk memberi Anda rekomendasi restoran yang relevan. Dengan begitu, aplikasi ini membantu pengguna menemukan restoran yang sesuai dengan selera dan keinginannya. Adapun tujuan dari dokumen persyaratan ini, yaitu aplikasi Eat Out bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan menemukan tempat makanan terbaik di berbagai kota, mulai dari restoran kaki lima hingga restoran bintang 5. Dan aplikasi Eat Out adalah sebuah platform untuk mencari dan menilai restoran berdasarkan kriteria tertentu dan menyediakan informasi lengkap mulai dari lokasi, menu, jam buka, fasilitas, serta rentan harga di sebuah restoran tertentu. Adapun cakupan produk dari aplikasi Eat Out mencakup fitur-fitur yang meliputi pencarian restoran berdasarkan lokasi, jenis makanan, dan nama, serta kemampuan untuk melihat detail restoran dengan informasi tentang menu, ulasan, dan lokasi. Pengguna juga dapat memberikan ulasan dan peringkat untuk restoran yang mereka kunjungi, seperti admin memiliki akses ke panel admin untuk mengelola data restoran, menu makanan, dan ulasan pengguna. Adapun definisi, akronim, dan singkatan dari aplikasi Eat Out yang disingkat menjadi I.O. adalah platform digital yang memberikan informasi lengkap mengenai restoran-restoran, menu makanan, ulasan pengguna, dan rekomendasi kuliner. Tujuan utama I.O. adalah memudahkan pengguna dalam menemukan pengalaman kuliner yang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan demikian, Eat Out tidak hanya menyediakan informasi terkait kuliner, tetapi juga memberikan kemudahan akses dan navigasi bagi pengguna untuk menikmati pengalaman kuliner yang lebih bermakna. Adapun fungsi produk, yaitu manajemen akun pelanggan, mengelola informasi restoran, mengelola listing restoran, mengelola reservasi, mengelola ulasan pelanggan, mencari restoran, membuat reservasi. Fungsi-fungsi ini akan dijelaskan pada dokumen bagian 5.2.1. Ada juga karakteristik user. Karakteristik user ini yaitu admin aplikasi Eat Out memiliki akses penuh dan tanggung jawab atas semua fungsi pada sistem yang ada. Admin akan bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi Eat Out. Karyawan atau admin menggunakan sistem ini untuk mengelola operasi sehari-hari seperti mengelola informasi produk dan manajemen layanan pelanggan. Sedangkan customer untuk mengakses sistem ini tujuannya itu untuk melihat layanan yang tersedia, melakukan pemesanan, mengelola data pribadi. Setiap karakteristik user memiliki peran dan kebutuhan yang berbeda, yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem. Ada juga batasan-batasan umum dalam aplikasi ini. Yang pertama itu keterbatasan data informasi. Informasi yang tersedia di aplikasi Eat Out tergantung pada informasi data yang digunakan. Meskipun upaya dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap, ada kemungkinan bahwa beberapa informasi mungkin tidak terbarui atau adanya ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dalam data yang disajikan. Contohnya itu seperti kenaikan harga, mungkin nggak update gitu, bisa jadi. Yang kedua, keterbatasan restoran yang terdaftar. Karena di sini restorannya tidak semua di daerah itu ada restoran, nggak semua restoran yang kami daftar di satu daerah. Ada beberapa restoran yang masuk, ada yang belum, kayak gitu. Keterbatasan responsibilitas. Aplikasi eOut bertujuan untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna. Namun, pengguna tetap bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri dalam memilih dan mengunjungi restoran. Ada juga persyaratan fungsional. Yang pertama, pencarian restoran, detail restoran, ulasan dan peringkat, manajemen admin. Persyaratan fungsional ini tadi sudah dijelaskan ada di bagian karakteristik, ada juga di bagian cakupan produk dan tujuan dan pendahuluan. Sekarang kita masuk ke persyaratan non-fungsional. Terdiri dari 5, yaitu antarmuka pengguna, keamanan, kinerja, dan portabilitas.
Antarmuka pengguna ini maksudnya itu pengguna harus ramah, terus intuitif, terus responsif. Desain UI harus mencerminkan tema kuliner dengan pengguna gambar dan warna yang menarik. Antarmuka pengguna harus konsisten agar pengguna dapat memahami cara kerja aplikasi. Keamanan. Aplikasi harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan informasi sensitif. Aplikasi ini harus aman, data-data penting seperti informasi login, pembayaran, harus tetap terjaga, dan orang lain tidak bisa dengan mudah untuk mengakses itu, kayak gitu. Selanjutnya, kinerja. Aplikasi dapat menangani pengguna dalam jumlah besar. Hal ini termasuk pengguna database server yang memadai, pengguna teknologi seperti load balancing agar komputer dan jaringan dapat mendistribusikan beban kerja secara merata. Waktu respon yang sangat cepat, bahkan kurang dari 1 detik terhadap pengguna dalam kondisi normal, hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang baik serta responsif kepada pengguna. Penggunaan optimasi, kode, dan pengaturan infrastruktur agar dapat membantu memberikan waktu respon yang cepat. Portabilitas. Aplikasi harus dapat diakses di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, laptop, dan ponsel pintar. Aplikasi juga harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem lain dengan mudah. Misalnya bisa terhubung dengan layanan pembayaran. Pembayaran itu kan banyak, ada Dana, Shopee, ada GoPay, ada OVO gitu, atau aplikasi lain tanpa ada masalah. Jadi selanjutnya di sini ada persyaratan detail. Yang pertama ada use case dari sistem website Eat-Out, yang mana di sini pelanggan melakukan pendaftaran akun sebelum melakukan login. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pencarian restoran yang diinginkan. Setelah itu pelanggan melihat daftar restoran yang tersedia dalam website Eat-Out, yang mana setelahnya akan memilih salah satu restoran untuk dilihat detail restorannya. Setelah itu, pelanggan dapat melihat ulasan dari restoran tersebut dan membuat reservasi jika pelanggan tertarik untuk mengunjungi restoran tersebut. Lalu, data dari pembuatan reservasi pelanggan akan dikelola oleh admin. Setelah pelanggan mengunjungi restoran, maka pelanggan dapat membagikan pengalamannya dengan memberikan ulasan untuk restoran tersebut. Setelah itu, ada aktor admin, yang mana di sini admin akan melakukan login dan melakukan manajemen akun pelanggan. Setelah itu dapat mengelola informasi restoran yang selanjutnya akan dipakai untuk mengelola listings dari restoran. Setelah itu admin akan melakukan pengelolaan reservasi yang dibuat oleh pelanggan dan mengelola ulasan pelanggan, di mana dalam hal ini termasuk menanggapi ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Jadi di sini ada tabel 1 yang menjelaskan mengenai definisi aktor dan deskripsinya. Yang pertama ada aktor admin, merupakan individu yang bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen data restoran di website. Deskripsinya, admin merupakan aktor yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek administratif website, manajemen data restoran, data dan ulasan pengguna, manajemen reservasi, analisis dan melakukan pelaporan, dan berinteraksi dengan pemilik restoran. Yang kedua ada aktor pelanggan, di mana aktor pelanggan ini merupakan entitas yang menggunakan layanan situs website Eat-Out dan melakukan aktivitas terkait. Deskripsinya, pelanggan merupakan aktor yang berperan dalam melakukan aktivitas terkait pengalaman makan di restoran. Pelanggan ini akan melakukan pencarian menu, melakukan reservasi, dan melihat Verifikasi use case, alat atau aktivitas yang disampaikan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan satu sama lain atau aktor. Biasanya menggunakan kata kerja di awal frasa, disebut sebagai use case. Use case-nya manajemen akun pelanggan. Deskripsinya, admin dapat mengelola data pelanggan untuk memastikan keakuratan dan konsisten informasi data pelanggan. Yang kedua, mengelola informasi restoran. Di sini, fungsinya admin itu untuk mengumpulkan informasi dan mengelompokkan data restoran. Admin juga bisa mengelola data restoran berisi detail restoran, menu restoran, kebijakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manajemen listings restoran. Admin memantau listing restoran, melakukan pemeliharaan dan pembaruan listing restoran secara berkala, dan mengelola konten restoran. Yang keempat, mengelola reservasi. Admin menerima reservasi, melakukan pemantauan dan konfirmasi reservasi. Admin melakukan perubahan reservasi dan melakukan pelaporan serta analisis.
Yang kelima, mengelola ulasan. Admin memantau ulasan, menanggapi ulasan, merespon ulasan negatif dari pelanggan, dan mempromosikan ulasan positif. Admin melakukan pelaporan dan analisis terhadap penilaian dan ulasan kepada restoran. Use case pelanggan dan deskripsi. Yang pertama itu, use case mencari restoran. Pelanggan dapat melakukan pencarian atau penelusuran mengenai restoran yang diinginkan. Kedua, melihat daftar restoran. Pelanggan dapat melihat daftar restoran yang tersedia pada website Eat Out. Yang ketiga, melihat detail restoran. Pelanggan dapat melihat detail restoran yang tersedia pada situs. Melihat ulasan restoran. Pelanggan dapat melihat ulasan restoran pada situs Eat Out. Membuat reservasi. Pelanggan dapat melakukan reservasi dan dapat mengedit reservasi melalui website Eat Out. Memberikan rekomendasi atau ulasan untuk restoran. Pelanggan dapat memberikan pengalaman melalui ulasan dan memberikan penilaian untuk restoran yang telah didatangi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari pelanggan. Yang pertama ada activity diagram halaman beranda atau login. Pelanggan di sini akan memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi. Jika username dan password tidak benar, maka akan kembali ke awal, yaitu memasukkan kembali username dan password. Sedangkan jika username dan password telah benar, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Setelah itu selesai. Selanjutnya, activity diagram mencari restoran. Pelanggan yang telah melakukan login dan ditampilkan halaman berandanya dapat mengklik menu pencarian, lalu mencari restoran yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan beberapa restoran sesuai dengan keyword yang kita cari. Selanjutnya, activity diagram melihat detail restoran, di mana pelanggan yang telah melakukan login, sistem yang telah menampilkan halaman beranda, dan pelanggan yang telah melakukan pencarian dapat mengklik salah satu restoran yang ditampilkan pada hasil pencarian tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail dari restoran dan selesai. Lalu pada tabel activity diagram melihat ulasan restoran, pelanggan akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan beberapa rekomendasi restoran, lalu pelanggan dapat memilih salah satu restoran. Setelah itu sistem akan menampilkan detail dari restoran tersebut, dan pelanggan dapat mengklik menu penilaian dan ulasan restoran tersebut, dan sistem akan menampilkan penilaian dan ulasan dari restoran. Setelah itu selesai. Activity diagram kelola reservasi. Activity diagram ini dimulai dengan pelanggan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan beberapa rekomendasi restoran. Setelah itu, pelanggan akan mengklik salah satu restoran dan ditampilkanlah detail dari restoran tersebut. Setelah itu, pelanggan dapat mengklik reservasi dan sistem akan menampilkan kelola data reservasi di mana pelanggan dapat melakukan create, read, dan update. Setelah itu, sistem akan memvalidasi dan menyimpan data reservasi. Dan selesai. Yang keenam ada activity diagram kelola penilaian dan ulasan. Ini dimulai dengan pelanggan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya pelanggan klik restoran yang ingin diberi penilaian. Setelah itu sistem akan menampilkan detail dan ulasan restoran. Selanjutnya mengklik kelola penilaian dan ulasan yang mana pelanggan dapat menambah, mengedit, atau menghapus ulasan. Selanjutnya sistem akan memvalidasi dan menyimpan data penilaian tersebut. Lalu selesai. Activity diagram admin. Pertama adalah activity diagram untuk proses login, di mana admin masuk ke sistem, kemudian memasukkan username dan password, kemudian akan dilakukan proses validasi pada sistem. Apabila tidak valid, maka akan kembali untuk meminta admin memasukkan username dan password. Dan jika valid, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian ada activity diagram manajemen akun pelanggan. Admin melakukan login ke halaman beranda, kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Lalu admin mengklik menu pelanggan, maka sistem akan menampilkan halaman pelanggan. Lalu admin dapat mengelola data pelanggan, yang mana di proses ini admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Kemudian valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan kembali ke proses sebelumnya. Jika valid, maka akan menyimpan data pelanggan. Kemudian ada activity diagram mengelola informasi restoran. Admin melakukan login ke halaman beranda, lalu menampilkan
sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian admin mengklik menu restoran, maka sistem akan menampilkan halaman restoran. Lalu admin dapat mengelola data restoran, yaitu dengan menambah, edit, serta menghapus data restoran. Apabila tidak valid akan kembali ke proses sebelumnya, dan apabila valid maka akan menyimpan data restoran. Kemudian ada activity diagram mengelola listing restoran. Admin melakukan login ke halaman beranda, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Admin mengklik menu restoran, maka akan menampilkan halaman listing restoran. Kemudian admin dapat mengelola data listing restoran, yaitu dengan menambah, edit, serta hapus. Kemudian apabila tidak valid maka akan kembali ke tahap sebelumnya. Apabila valid maka akan menyimpan data listing restoran. Kemudian ada activity diagram untuk mengelola reservasi. Admin melakukan login ke halaman beranda. Kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu admin dapat mengklik menu reservasi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman reservasi. Lalu admin mengklik menu reservasi yang ada, lalu menampilkan detail dari reservasi tersebut. Kemudian admin dapat mengapprove status reservasi. Apabila valid akan menyimpan data reservasi, apabila tidak akan menyimpan data reservasi. Kemudian activity diagram mengelola ulasan pelanggan. Admin melakukan login ke halaman beranda, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu admin dapat mengklik menu notifikasi untuk menampilkan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman notifikasi di aktivitas pelanggan. Lalu admin dapat mengelola ulasan pelanggan dengan cara menambah, edit, serta hapus. Apabila tidak valid maka akan kembali ke tahap sebelumnya, dan jika valid maka data pelanggan akan disimpan. Kelas diagram adalah representasi grafis dari struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem perangkat lunak, merupakan jenis diagram UML yang umum digunakan untuk menggambarkan desain perangkat lunak. Adapun elemen utama yang biasanya terdapat di dalam kelas diagram adalah kelas, yang merupakan representasi dari entitas atau objek dalam sistem perangkat lunak. Kemudian ada atribut, yaitu variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas. Kemudian ada metode, yaitu fungsi atau perilaku yang dapat dijalankan oleh sebuah kelas. Yang keempat adalah hubungan antar kelas, yang menunjukkan bagaimana kelas-kelas dalam sistem saling terkait satu sama lain. Kemudian ada navigasi, yaitu arah hubungan antar kelas yang menunjukkan bagaimana informasi mengalir antar kelas-kelas yang terlibat dalam hubungan. Di sini terdapat kelas admin, restoran, reservasi, ulasan, replay ulasan, kemudian ada customer. Minimal satu admin dapat mengelola data dari 1 hingga banyak restoran. Kemudian minimal 0 atau 1 admin dapat mengelola data reservasi. Kemudian 0 atau 1 admin dapat memberikan ulasan dari 0 atau banyaknya ulasan. Kemudian customer dapat melakukan satu reservasi atau banyak. Kemudian satu customer dapat melakukan satu atau banyak ulasan. Nol atau banyak ulasan dapat dilakukan reply ulasannya 0 atau 1 juga. Lalu satu restoran memiliki 1 hingga banyak reservasi. Berikut adalah UI dari aplikasi Eat Out yang berbasis website. Yang pertama adalah terdapat logo dari aplikasi, kemudian terdapat
navbar dengan menu home sebagai halaman yang sedang aktif, kemudian ada reservasi, menu review, serta menu akun. Di sini juga akan menampilkan tagline dari aplikasi, lalu terdapat search bar di mana apabila pelanggan memasukkan atau mengetikkan nama restoran, maka akan muncul rekomendasi kata selanjutnya. Pada halaman beranda ini juga akan menampilkan beberapa rekomendasi dari restoran-restoran yang ada. Restoran ini akan menampilkan nama restorannya, alamatnya, serta ratingnya. Lalu ada link Explore More yang bertujuan untuk membawa pelanggan ke halaman dengan rekomendasi restoran yang lebih banyak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UI halaman detail restoran. Halaman ini merupakan tampilan ketika pelanggan mengklik salah satu daftar restoran yang ada pada halaman beranda website kami. Bagian awal dari tampilan ini terdapat navigasi bar seperti biasa, yaitu ada home, reservation, review, dan username, yang jika diklik akan membawa kita ke halaman profil akun pengguna. Di atas kiri, tampilan juga ada logo dari halaman website kami. Setelah itu, di bawah sini ada beberapa gambar dari menu restoran atau dapat berupa tempat suasana restoran. Lalu di sini terdapat judul dan beberapa rating atau penilaian dari pelanggan dan beberapa rincian mengenai alamat dan range harga. Lalu di bawah sini terdapat 3 pilihan bar jika pelanggan tertarik dengan restoran, seperti tertarik melihat menunya, menulis review, atau reservasi dapat mengklik salah satu tombol di sini. Setelah itu di bawah sini ada bagian ulasan dari pelanggan yang pernah berkunjung ke restoran tersebut, dan jika ingin melihat lebih lanjut mengenai ulasannya dapat mengklik see more di bawah sini. Bagian ini saya akan menjelaskan UI dari memberi ulasan. Di sini terdiri dari beberapa pertanyaan yang bisa kita kasih nilai pada restoran tersebut, dan kita juga bisa menulis ulasan, mau itu ulasan positif atau ulasan negatif. Kita bisa menulis dengan minimal karakter itu 100, dan kita bisa mengirim ulasan tersebut kepada restoran yang bertujuan agar restoran itu tahu mana yang ingin dikembangin, mana yang ingin diperbaharui lagi, kayak gitu. Berikut adalah front end dari halaman home atau beranda. Di sini terdapat nantinya akan dimasukkan logo dari aplikasinya, kemudian ada navbar dengan menu home yang sedang aktif, lalu ada menu reservation, ada menu review, serta username dari penggunanya nanti. Kemudian terdapat search bar, yang mana nanti di sini pelanggan akan memasukkan kata kunci dari nama restorannya. Kemudian setelah mengklik button search, maka akan menampilkan hasilnya. Lalu di bawahnya terdapat beberapa rekomendasi dari restoran. Di sini akan menampilkan informasi mengenai nama restorannya, lalu ada alamat restorannya, serta rating dari restoran tersebut. Lalu di halaman paling bawah terdapat sebuah link Explore More dengan tujuan untuk memberikan pelanggan ke halaman dengan rekomendasi restoran yang lebih banyak lagi. Jadi ini merupakan tampilan front-end halaman detail restoran menggunakan HTML dan CSS. Kurang lebih mirip ya dengan tampilan UI yang telah kita bahas sebelumnya. Yang membedakan itu dari font dan tata letak saja. Bagian navigasi bar, logonya, judulnya, galeri foto, rincian detail restoran, beberapa pilihan menu, dan ulasan. Untuk selengkapnya mungkin bisa dilihat pada modul kami. Ini merupakan shortcut dari website kita, kurang lebih seperti ini. Dan ini bagian shortcut CSS-nya.